seperti ini. Jadi saya ambil dari sini. Nah, di sini ada banyak sekali hadis. Ya, silakan nanti teman-teman pilih mana hadis yang akan dihafal. Kira-kira 10 atau 5? 5 Bu. 10 ya? 5 aja Bu. Kalau nilai 10 kalau 10 nilainya 10, kalau 5 nilainya 5. 10 atau 5? 5 ya, 5 saja ya. Menghafalnya 5 tapi nilainya 10 gitu. Oke. Jadi ini merupakan kumpulan hadis-hadis. Silakan teman-teman pilih hadis mana yang akan teman-teman hafalkan. Nah, hadis yang akan teman-teman hafalkan itu silakan ditulis dengan tulisan tangan. Tadi ada. Oke. Mana tadi? Ini ya. Jadi silakan nanti dari 10 itu, dari 5, kan nanti kan teman-teman menuliskannya itu 5 ya. Oke. Ini dia. Nah, kira-kira seperti inilah. Nanti kan teman-teman menuliskan mana yang akan dipilih, hadis mana yang akan dipilih. Nah, itu yang ditulis, tulisannya menggunakan tulisan tangan. Yang ditulis adalah hadisnya dan artinya. Dan yang di hal itu mana ini? Oke, semoga sudah ada. Nah, ini ya dia. Misalnya seperti ini. Oke, saya besarkan dulu. Nah, ini ya. Jadi ini bisa dilihat ya teman-teman ya. Ini misalnya teman-teman mau menuliskan hadis tentang niat. Nah, yang dihafalkan yaitu semuanya dari An Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyatin. Nah, ini yang dihafalkan. Lalu artinya tetap teman-teman menghafalkan tetapi tidak saklek, tidak persis plek, itu tidak masalah. Yang penting teman-teman itu paham hadisnya itu tentang apa. Ya, yang dituliskan ini. Nah, ini definisi ayat terkait ini tidak perlu dituliskan, gitu ya. Jadi yang dituliskan adalah judulnya, hadisnya, dan artinya. Yang dihafalkan sempurna itu hadisnya dan artinya, yaitu sepemahaman teman-teman. Intinya teman-teman paham tentang apa yang dihafalkan. Tapi tulisannya ini ditulis secara lengkap, ditulis secara lengkap di kertas yang akan dikumpulkan, yang akan dihafalkan itu, gitu ya. Ini nanti banyak sekali, bisa dipilih, silakan dipilih 5 begitu. Nah, tentang teknis setorannya itu kan kalau kita mengacu pada materi setelah UTS itu ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kan pertemuan ke-13 dan 14 gitu ya. Pokoknya pertemuan selanjutnya setelahnya itu adalah pertemuan ke-13 dan 14 itu adalah pertemuan untuk menghafal gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau menghafal di akhir itu antrinya panjang dan tidak mungkin nanti saya cut di tengah, itu enggak. Jadi sesuai dengan antriannya. Nah, untuk menghindari antrian panjang itu maka teman-teman boleh dicicil untuk menghafalkan. Misalnya setiap pertemuan mau 1 dulu atau 2, nah gitu boleh, gitu ya. Oke, ada yang mengatakan ada yang mau bertanya tentang tugas, dipersilakan. Nanti teman-teman yang baru masuk mohon nanti bertanya ke teman yang lainnya dulu ya. Baru kalau tidak paham baru bisa bertanya kepada saya, karena nanti kalau satu tanya ke saya itu kurang efektif gitu ya. Oke, apakah ada pertanyaan? Izin bertanya Bu, yang non tugasnya apa Bu? Oke, yang non tugasnya hanya menulis saja, tidak perlu menghafalkan. Sama seperti yang lain, 5 juga silakan ditulis saja,
ya untuk untuk nilai tugas begitu. Oke. Izin bertanya Bu, terkait apa nih penyeteran tugasnya itu sebelum UAS ya Bu? Betul. Sebelum UAS teman-teman sudah selesai tugas. Jadi nilai teman-teman UAS nilai tugas itu sudah masuk. Jadi ketika UAS itu nanti saya tinggal memasukkan nilai UAS. Saya harapkan siang UAS, malamnya itu saya langsung proses, paginya hari berikutnya H+1 dari UAS teman-teman sudah bisa melihat nilainya. Jadi yang mau komplain apa segala macam, nah bisa langsung tertangani gitu ya. Begitu. Terima kasih Bu. Oke. Ada pertanyaan lain? Oke, kalau tidak ada, maka saya anggap tentang tugas clear ya. Tidak ada yang japri saya lagi. Tidak ada yang bertanya-tanya tentang tugasnya. Nanti akan saya kirimkan hanya ini ke penanggung jawab kelas masing-masing. Begitu ya. Oke, selanjutnya yaitu adalah tentang materi. Semoga ini setengah jam cukup ya. Karena kadang itu kalau kita pakai Google Meeting itu terbatasi waktunya. Saya sudah ngomong jauh, ternyata sudah lockout sendiri. Oke. Yang akan saya terangkan yaitu adalah pada pertemuan kali ini hanya pengantar saja tentang pengantar ulumul hadis. Kalau pengantar itu berarti kan tentang muqaddimah atau istilahnya itu ya basa-basi gitu ya. Tentang basa-basi saja, yaitu yang akan saya terangkan yaitu adalah tentang pengertian. Jadi kadang kita itu mendengar kata hadis, kata sunnah, kata khobar, kata athar, dan hadis qudsi gitu ya. Apa sih bedanya antara hadis dan sunnah? Hadis Nabi, sunnah Nabi gitu kan. Kenapa namanya sunnah, sholat sunnah? Kenapa namanya sholat sunnah? Kenapa namanya puasa sunnah? Kenapa bukan hadis sunnah? Kenapa bukan hadis hadis puasa atau hadis sholat? Nah gitu ya, kenapa menggunakan kata sunnah bukan kata hadis. Nah itulah yang akan saya terangkan pada pertemuan kali ini sehingga teman-teman itu paham, teman-teman itu tahu, oh perbedaan antara hadis dan sunnah itu ini, oh antara khobar dan athar itu ini, dan juga nanti yang terakhir adalah tentang hadis qudsi. Itu saja yang akan saya terangkan pada pertemuan kali ini. Oke, selanjutnya yaitu pengertian hadis, sunnah, khobar, athar, dan hadis qudsi. Hadis menurut bahasa memiliki banyak arti. Bisa diartikan jadid atau baru, qorib atau dekat, dan khobar itu artinya adalah apa yang diberitakan, apa yang dibincangkan, apa yang dipindahkan dari seorang kepada orang lain. Nah, hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, namun yang tidak ada kaitannya dengan hukum atau tidak mengandung misi kerasulan. Nah, itu namanya adalah hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah, namun yang tidak ada kaitannya dengan hukum atau tidak mengandung misi kerasulan, maka tidak termasuk dalam hadis. Nah, gitu ya. Jadi yang namanya hadis itu adalah yang berasal dari Rasulullah, yang di dalamnya itu ada hukumnya. Kalau hukum berarti kan dia bisa haram atau halal gitu ya, dibolehkan atau dilarang. Nah itu namanya adalah hadis Rasulullah. Oke, sedangkan sunnah, kalau hadis itu kan yang mengandung hukum, sedangkan sunnah itu adalah kebiasaan atau jalan atau cara yang baik dan yang jelek. Maka karena sunnah itu kebiasaan, maka kalau dilaksanakan itu kita mendapatkan pahala, tapi kalau kita tinggalkan itu kita tidak mendapatkan dosa. Kenapa? Karena itu adalah kebiasaan baik Nabi yang kita tiru atau kita teruskan. Sedangkan hadis itu adalah yang bersumber dari Rasulullah, tapi di dalamnya itu ada hukumnya. Hukumnya itu boleh, hukumnya itu tidak boleh. Nah itu ya.
Ini tidak perlu nanti teman-teman bingung, intinya itu ya, intinya perbedaan hadis dan sunnah itu maka kita sebut sebagai ada puasa sunnah, sholat sunnah. Kenapa menggunakan kata sunnah? Karena itu merupakan kebiasaan Nabi yang kalau kita kerjakan kita akan mendapatkan pahala, kalau kita tinggalkan kita tidak mendapatkan dosa. Nah, berbeda dengan hadis Nabi. Kalau hadis Nabi itu kalau kita tinggalkan, maka kita apabila kita laksanakan, maka kita mendapatkan pahala, atau kalau kita tinggalkan maka mendapatkan dosa. Contohnya hadis Nabi tentang larangan minum khamar. Nah, larangan minum hadis Nabi yang menyatakan kita tidak boleh meminum minuman yang beralkohol atau yang memabukkan. Nah, itu ya. Kalau kita ikuti maka kita mendapatkan pahala, kalau kita langgar maka kita akan mendapatkan dosa. Oke. Dan sunnah itu berbeda dengan bid'ah. Kalau sunnah adalah cara atau perilaku yang diikuti, sedangkan bid'ah itu adalah sesuatu yang baru, yang dulu di zaman Rasul tidak ada dasarnya, sekarang itu tiba-tiba ada dan tidak ada dasarnya. Nah, itu namanya adalah bid'ah. Contoh dari bid'ah itu misalnya sholat. Kan sekarang itu katanya ada yang namanya Islam Nusantara, dengan dalih bahwa Allah itu maha mendengar, Allah itu maha pintar, Allah itu maha mengetahui. Lantas mereka sholatnya itu dengan menggunakan bahasa Jawa. Semuanya diartikan, takbirnya dengan menggunakan bahasa Jawa, lalu Al-Fatihahnya dengan menggunakan bahasa Jawa. Nah, itu ya. Itu namanya bid'ah. Kenapa? Karena tidak ada dasar hukumnya. Nah, berbeda dengan kias. Nah, kalau kias itu adalah kias itu permisalan. Misalnya yang dulu tidak ada sekarang ada. Misalnya contohnya yaitu adalah zakat profesi. Apakah di zaman Rasul itu ada zakat profesi? Tidak ada. Adanya zakat mal, zakat perdagangan, zakat perniagaan, zakat emas gitu kan. Karena memang di zaman Rasul yang namanya profesi itu tidak seberagam sekarang. Kalau sekarang yang namanya profesi itu kan sudah sangat beragam gitu ya, maka ada yang namanya zakat profesi. Dulu tidak ada yang namanya dosen, sekarang ada dosen. Maka dosen ketika dia akan berzakat menggunakan zakat profesi. Kiasnya apa? Kiasnya yaitu adalah dengan mata pencaharian pokok. Nah, kalau udah zamannya Rasul itu kan berdagang, peternakan, nah itu ya. Nah itu dan itu didasarkan dengan emas. Oke, sepertinya ada yang bergabung. Paham ya antara sunnah dan hadis ya. Kalau hadis adalah yang bersumber dari Rasul dan di dalamnya ada misi kerasulan dan ada mengandung hukum. Sedangkan sunnah itu adalah kebiasaan Nabi yang diikuti oleh umatnya. Maka sunnah itu apabila dilaksanakan dia akan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan dia tidak mendapatkan dosa. Berbeda dengan hadis. Kalau hadis kita mengikuti arahan Rasul kita mendapatkan pahala atau terjauh dari dosa, tapi kalau kita melarang atau melawan atau tidak melaksanakan apa yang diarahkan, bisa jadi kita akan mendapatkan dosa. Oke, selanjutnya adalah pengertian khobar dan asar. Kalau khobar itu artinya adalah kabar. Kabar itu berarti informasi gitu ya. Berita yang disampaikan dari seseorang. Sedangkan asar itu adalah bekasan. Nah, maka misalnya gini, orang yang dia itu, teman-teman pernah melihat nggak orang yang di keningnya itu ada titik 2 hitam. Nah, itu ya. Itu namanya adalah asarus sujud. Bekasan sujud. Nah, jadi kenapa namanya asarus sujud? Itu adalah berarti asar itu bekas-bekasnya atau
Kalau bekas itu kan apa yang ditinggalkan gitu ya, bekas dari sujudnya dia, meninggalkan yang meninggalkan hitam-hitam dua itu, berarti itu menandakan bahwa dia selalu sujudnya banyak, sujudnya lama, berarti sholatnya itu kenceng, sholatnya itu lama dan sebagainya. Nah, itu dibuktikan dengan apa? Dengan atharus sujud, ada buktinya kalau dia itu sholatnya lama, sholatnya banyak, sholatnya khusyuk gitu ya. Nah, dengan apa? Dengan atharus sujud tadi. Nah, karena athar itu artinya adalah bekasan sujud, bekas dari sujudnya dia. Nah, gitu ya. Nah, athar itu artinya adalah bekasan. Oke. Nah, pengertian athar itu adalah sesuatu sisa bekasan sesuatu atau sisa sesuatu. Kalau khobar itu berita gitu ya, langsung saja ya. Ini intinya, kalau khobar itu artinya berita, sedangkan athar itu artinya adalah bekasan. Jumhur ulama itu maksudnya itu artinya adalah kesepakatan para ulama, kebanyakan ulama gitu ya, banyak ulama atau para ulama itu bersepakat bahwa athar itu namanya adalah athar itu sama dengan khobar. Athar itu ya sama dengan khobar itu sama dengan athar dan sebagainya. Adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi atau sahabat atau tabi'in. Jadi yang namanya hadis itu tidak semua itu disandarkan pada Nabi. Ada juga yang disandarkan kepada sahabat, bahwa sahabat itu pernah melihat Nabi begini. Nah, gitu ya. Begitupun tidak hanya sahabat saja, bisa jadi suatu hadis itu disandarkan kepada para tabi'in. Maka jika suatu hadis itu tidak disandarkan kepada sahabat, tidak disandarkan kepada Nabi, maka harus ada hadis lainnya yang menguatkan hadis itu. Hadis itu tidak boleh hanya satu, harus ada 2 atau 3 yang menguatkan, yang isinya itu sama dengan hadis itu. Nah, gitu ya, baru hadis itu bisa dibilang hadis yang kuat yang bisa kita pakai. Nah, misalnya contohnya yaitu hadis apa sih contohnya yang disandarkan pada sahabat, yaitu adalah hadis tentang sholat. Kenapa sholat di manusia, sholat yang kita laksanakan itu berbeda-beda. Ya, tetapi perbedaan sholat yang kita laksanakan tidak mengurangi dari esensi sholat tersebut. Ya tetap yang namanya sholat isya ya tetap 4 rakaat, ya tetap 4 rakaat dengan 2 tahiyat, 1 tahiyat awal, 1 tahiyat akhir. Cuman hanya dalam teknisnya saja yang berbeda. Kenapa? Karena kita kembali lagi, karena itu dari Rasul yang melaksanakan sholat, dan yang melihat itu adalah para sahabat, gitu kan? Nah, sahabat melihat Rasul itu ada yang dari belakang, ada yang dari samping, ada yang dari depan, ada dari mana segala arah. Nah, mereka memiliki pendapat masing-masing. Nah, apakah pendapat itu salah? Tidak. Kenapa? Karena mereka melihatnya itu dari berbagai sudut yang berbeda, maka ada perbedaan, gitu ya. Ada yang mengatakan sedekapnya itu di atas dada, ada yang di atas perut. Nah, karena mereka melihatnya itu berbeda, gitu ya. Maka mana yang kita ambil? Yang kita ambil, maka hadis-hadis yang kita ambil adalah hadis yang paling kuat. Nah, dari mana kita tahu hadis yang paling kuat? Yaitu adalah adanya kesamaan hadis-hadis yang lain yang menguatkan satu sama lain. Gitu ya. Misalnya tentang sedekap. Nabi itu sedekapnya itu di antara Nabi sedekapnya di dada dan Nabi sedekapnya di perut, itu hadisnya banyakan yang mana sih? Nah, dan orang-orangnya, dilihat dari orang-orangnya, itu orang-orangnya lebih dekat ke Rasulnya itu yang mana sih? Nah, begitulah cara kita mengidentifikasi hadis, apakah hadis itu layak kita pakai atau tidak. Kenapa? Karena hadis itu bisa jadi disandarkan kepada Nabi, bisa jadi juga disandarkan kepada sahabat, atau generasi setelah sahabat, yaitu para tabi'in. Nah, generasi para tabi'in ini, mereka bisa jadi tidak sezaman dengan Rasul. Rasul sudah tidak ada, baru tabi'in ini lahir. Nah, mereka melihatnya dari siapa? Mereka melihatnya dari para sahabat. Nah, gitu ya.
Oke, selanjutnya yaitu adalah perbedaan hadis, sunnah, khobar, dan asar. Nah, saya kira teman-teman paham ya, kalau hadis itu mengandung hukum, kalau sunnah itu kebiasaan Rasul, kalau khobar itu adalah apa-apa yang datang dari Rasul, dan asar itu sama dengan khobar. Nah, tapi jumhur ulama itu mengatakan yang namanya hadis, sunnah, khobar, asar itu adalah sama. Hadis mutawatir yaitu sunnah mutawatir yaitu juga khobar mutawatir kata para ulama-ulama besar. Hadis sahih juga sama dengan sunnah sahih. Itu kan kita biasanya kita lebih familiar dengan kata hadis sahih, bukan sunnah sahih. Kenapa? Karena hadis sahih di dalamnya ada hukumnya, sedangkan sunnah tidak ada hukumnya. Kita lebih familiar dengan kata puasa sunnah, sholat sunnah, gitu kan. Makan itu disunahkan untuk duduk dengan tangan kanan. Nah, gitu ya. Jadi perbedaan sebenarnya apapun yang kita lakukan itu di dalamnya mengandung pahala. Pahala itu tidak mahal kalau kita mau mengikuti apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Misalnya dengan makan, kita ada paket yang ada pahalanya, ada paket yang tidak ada pahalanya. Makan, minum itu ada paket pahala, ada yang paket tidak ada pahalanya. Misalnya kita makan sambil duduk, ada pahalanya, kita dapat pahalanya. Kita minumnya pakai tangan kanan, ada pahalanya, kita dapat pahalanya. Ketika makan atau minum kita mengucapkan Bismillah, ada pahalanya. Nah, jadi apapun yang kita lakukan dalam keseharian, baik itu tidur, mandi, makan, jalan kaki, semuanya itu ada paket yang ada pahalanya, ada paket yang tidak ada pahalanya. Nah, tinggal kita mau memilih, kita milih yang ada paket pahalanya atau tidak. Ya. Oke, ini nanti kalau saya terangkan teman-teman pusing. Jadi intinya begitu ya, apa yang saya jelaskan barusan. Ini hanyalah pendapat-pendapat para ulama. Ada ulama khobar. Ulama khobar itu maksudnya adalah ulama yang ahli dalam khobar. Ada ulama hadis, mereka-mereka yang ahli dalam hadis. Intinya adalah sama. Oke, selanjutnya adalah perbedaan antara sunnah dan bid'ah. Apa sih perbedaan antara sunnah dan bid'ah? Itu sangat berbeda ya. Sunnah itu apa yang kita ikuti, apa dari kebiasaan-kebiasaan Nabi yang kita ikuti, sedangkan bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada dasarnya. Bid'ah memiliki makna adalah penemuan baru, sesuatu yang indah atau lelah. Sedangkan dalam agama, apapun yang terjadi setelah Rasulullah wafat berupa kebaikan atau sebaliknya, tetapi tidak ada dalil syara' yang jelas, tidak ada hukum yang jelas, tidak ada kias atau permisalan yang jelas, itu namanya adalah bid'ah. Oke, ini para ahli-ahli saja. Oke, bid'ah segala sesuatu yang diada-adakan sesudah Nabi wafat untuk dijadikan syara' dalam agama, padahal tidak ada dalam agama, atau sesuatu yang syubhat. Biasanya bid'ah ini disesuaikan dengan kepentingan. Nah, manusia itu kan punya kepentingan ya, entah itu kepentingan kekuasaan, kepentingan kebebasan, kepentingan nama dan pangkat derajat. Nah, itu untuk memperkuat kepentingan itu biasanya mereka mengada-ada. Nah, untuk apa? Untuk memperkuat jabatannya, untuk memperkuat namanya, untuk memperkuat kepentingan yang dia inginkan. Nah, mereka mengada-ada, membuat sesuatu yang baru, biar dikenal, biar mendapat pengakuan, dan sebagainya. Sedangkan sunnah, segala sesuatu yang bersumber dari Nabi baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti, dan sebagainya, yang sebelum atau sesudah beliau diangkat menjadi Rasul. Bid'ah berbeda dengan sunnah. Bid'ah itu sesuatu yang diada-adakan, sesuatu yang tidak ada sandarannya dan tidak ada dalilnya. Sedangkan sunnah sesuatu yang bersumber atau disandarkan kepada Rasul. Ini sangat jelas ya, kita sudah tahu ya, bid'ah itu ya tidak ada dasarnya, tiba-tiba ada gitu. Oke. Selanjutnya adalah perbedaan Al-Quran dan hadis qudsi dan hadis nabawi. Nah, ini sudah kita singgung di ulumul Quran kemarin ya, antara Al-Quran, hadis qudsi, dan hadis nabawi. Kalau Al-Quran itu maknanya dan tulisannya itu dari Allah. Nabi Muhammad itu hanya bertugas menyampaikan,
menerima dan menyampaikan kepada umatnya. Ya, sedangkan hadis qudsi itu maksudnya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi redaksinya, tulisannya itu adalah dari Rasulullah. Nah, hadis qudsi ini misalnya gini, qala Rasulullah, tetap ada kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala. Nah, gitu ya. Itu namanya berarti qala Allah taala, berarti itu kata Allah. Nah, berarti namanya hadis qudsi. Nah, kalau hadis nabawi itu hanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu ya, seperti misalnya pada contoh dari hadis yang nah misalnya ini kan An Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu sama itu Rasulullah SAW yakulu itu berkata gitu ya. Nah ini namanya adalah hadis qudsi atau hadis nabawi. Nah yang seperti ini qala Rasulullah SAW atau Rasulullah SAW yakulu, ini namanya adalah hadis nabawi. Nah gitu ya. Kalau yang hadis qudsi, nah nih qala anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Nah ini namanya hadis nabawi. Jadi yang disandarkan kepada nabi. Ada nggak ya di sini yang hadis qudsi? Oke, jadi nanti teman-teman bisa lihat ya. Pokoknya kalau ada kata-kata qala Allah taala, berarti itu namanya hadis qudsi. Oke, coba saya searchingkan, saya carikan. Semoga cepat. Kalau bisa cepat. Hadis qudsi. Oke, apakah ada? Ini contoh saja ya, jadi kita tidak melihat kebenaran hadis, tapi kita lihat dari redaksinya. Nah ini dia. Oke, bisa dilihat ya, kalau Allah Ta'ala wa mana, kalau Allah Ta'ala, nah ini menunjukkan dia adalah hadis qudsi. Ya, banyak sekali ya hadis qudsi, bisa teman-teman mengeksplor kembali sendiri, mandiri. Oke. Hadis qudsi mananya dari Allah, sedangkan lafalnya dari Rasulullah. Rasulullah meriwayatkan bahwa itu adalah kalam Allah. Rasulullah menjadi perawi dalam kalam Allah dengan lafal dari Rasulullah. Rasulullah mengatakan mengenai apa yang diriwayatkan dari Tuhannya, atau dengan redaksi qala Rasulullah. Rasulullah mengatakan kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman. Nah, gitu ya. Sedangkan hadis nabawi itu ada dua, yaitu ada yang bersifat tauqifi dan bersifat taufiki. Nah, hadis nabi yang bersifat tauqif, yaitu kandungannya diterima oleh Rasulullah dari wahyu, lalu dia menjelaskan kepada manusia dengan kata-katanya, kandungannya dinisbahkan kepada Allah, namun kata-katanya dinisbahkan kepada Rasulullah. Maksudnya adalah maksudnya bersifat tauqif itu adalah kandungan yang diterima oleh Rasulullah itu dari wahyu, maknanya itu dari wahyu, maknanya itu dari Allah gitu ya, maknanya saja, dan yang menjelaskan kepada manusia yaitu dengan kata-kata atau kandungan dinisbahkan kepada
Allah namun kata-katanya ditunjukkan kepada Rasulullah. Kalau taufik berarti maksudnya itu dari Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Tapi kata-katanya itu adalah dari Rasulullah. Jadi Rasulullah itu hanya mendapatkan wahyu saja, mendapatkan petunjuk saja untuk bagaimana, lalu Rasulullah itu harus bagaimana, Rasulullah itu apa yang harus dilakukan oleh Rasulullah. Nah, itu Rasulullah sendirilah yang memikirkan atau yang membuat keputusan. Nah, karena dinisbahkan kepada Rasulullah yang menjelaskan kepada manusia dengan kata-kata kandungannya dinisbahkan pada Allah. Jadi kandungannya itu dari wahyu. Jadi arahannya itu dari Allah, gitu kan? Dan yang menjelaskan kata-katanya itu dari Rasulullah. Oke, bedanya dengan taufik. Kalau taufik itu disimpulkan oleh Rasulullah menurut pemahamannya sendiri terhadap Al-Quran dan dibuat oleh wahyu. Jadi Allah itu memberikan arahan, lalu Rasulullah itu harus bagaimana. Rasulullah itu apa yang diberikan oleh Rasulullah sendirilah yang memikirkan itu bersifat taufik. Nah, kalau taukif berarti Allah itu memberikan wahyu. Nah, dan memberikan tidak hanya wahyu saja, tapi memberikan apa yang harus dilakukan oleh Rasulullah. Nah, itu juga sudah diberitahukan oleh Allah, sedangkan kata-katanya itu dari Rasulullah. Nah, gitu ya. Misalnya yang taufik ini misalnya gini, si A ngomong sama si B, aku tuh nggak suka sama dia bau badan. Nah, akhirnya si B ngomong ke si C itu kan tidak lantas dia nggak kayak gitu ya, jadi ngomongnya besok kamu mandi ya. Nah, gitu. Jadi yang dari Allah kepada Rasul itu berupa arahan dan arahan untuk bagaimana dia mengatakan kepada si B. Nah, kata-katanya itu kata-katanya itu disimpulkan langsung oleh si B itu untuk disampaikan kepada si C. Nah, itu bersifat tauqifi. Kalau taufik itu kan disimpulkan oleh Rasulullah menurut pemahamannya. Jadi aku nggak suka sama dia. Nah, dia berpikir kenapa dia nggak suka? Oh, ternyata dia bau. Oh, berarti saya harus ngomong sama dia. Nah, gitu ya. Menurut pemahamannya terhadap Al-Quran yang dibuat oleh wahyu. Jadi sepemahaman dia saja. Tapi kalau tauqifi itu jelas. Apa yang harus dilakukan itu jelas karena arahannya jelas. Kalau taufiki ini sepemahaman Rasul saja. Paham ya, bisa ya teman-teman ya. Beda antara tauqifi dan taufiki. Kalau tauqifi itu arahannya itu jelas. Apa yang harus dilakukan oleh Rasulullah itu jelas. Tapi kalau taufiki arahannya itu hanya sebatas arahan saja. Setelah itu disimpulkan sesuai dengan pemahaman Rasulullah sendiri. Itulah beda antara tauqif dan taufik. Oke, selanjutnya adalah, ini dia Al-Quran dan hadis qudsi itu sangat berbeda ya. Ini sudah ada di Ulumul Quran. Kalau Al-Quran itu kalam Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah dengan lafalnya. Kalau hadis qudsi maknanya dari Allah, tapi lafalnya itu dari Rasulullah. Dinisbahkan hanya kepada Allah, dinisbatkan itu bersumber hanya kepada Allah, gitu ya. Sedangkan ini bersumber sedangkan hadis qudsi itu bersumber dari Rasulullah karena Rasulullah yang menuliskan hadis itu. Seluruh Al-Quran bersifat mutawatir atau pasti dan mutlak. Sedangkan hadis itu bersifat ahad atau kepastiannya itu masih dugaan. Maka hadis-hadis itu sebelum kita menggunakan hadis, kita melakukan apa yang ada di dalam ajaran hadis, kita harus pastikan dulu apakah hadis ini layak atau apakah hadis ini palsu atau apakah hadis ini lemah. Maka ada yang namanya ilmu hadis. Ilmu hadis inilah yang mempelajari dari hadis-hadis ini layak digunakan atau tidak. Kenapa ada perbedaan? Nah, kembali lagi bahwa akan ada perbedaan yang ciptaan Allah dan ciptaannya Allah, gitu kan? Hasil ciptaan Allah dan hasil ciptaan manusia pasti itu akan ada perbedaannya. Kalau Al-Quran itu diciptakan Allah dan Allah sendirilah yang menjaganya, maka bersifat mutawatir, mutlak, pasti dan tidak akan ada perubahan. Gitu ya. Tapi kalau hadis karena dia adalah ciptaan manusia, maka ada perbedaan-perbedaan, ada
ada keberagaman. Nah, kenapa ada keberagaman? Nah, kita kembali lagi kepada sifat manusia itu. Kadang manusia itu dia memiliki kepentingan. Nah, kembali kepada kepentingan yang dia inginkan itu. Ya, ada kalanya hadis itu bisa sahih, bisa hasan, bisa dhaif atau lemah. Al-Quran itu sebagai mukjizat dan membacanya itu sebagai ibadah. Pahala membaca hadis qudsi tidak seperti membaca pahala Quran, berbeda ya. Bersama-sama berpahala, tapi derajatnya itu berbeda. Oke, nah ini dia bentuk-bentuk dan unsur-unsur hadis. Jadi kalau kita lihat unsur hadis itu ada 3 macam. Nah ini dia, ini yang agak bentuk-bentuk dan unsur-unsur hadis. Bahwa hadis mencakup segala perkataan, perbuatan, takrir atau isyarat Nabi. Maka hadis itu ada yang disebut dengan hadis qauli, hadis fi'li, hadis takriri yang hami dan ahwali. Hadis qauli itu adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi yang berupa ucapan. Jadi apa-apa yang dilakukan, yang diucapkan oleh Nabi itu namanya adalah hadis qauli. Hadis tentang doa Rasulullah yang ditunjukkan kepada mendengar. Jadi doa-doa, hadis tentang doa, hadis tentang pokoknya yang isinya dia adalah perkataan Nabi, doa ya, tentang doa. Berbeda dengan hadis fi'li adalah hadis perbuatan, apa-apa yang disandarkan kepada Nabi berupa perbuatan. Nah, seperti hadis tentang sholat, tentang wudhu, tentang zakat dan sebagainya, itu adalah perbuatan Nabi. Sedangkan takriri itu adalah isyarat, ya. Takriri adalah hadis yang berisi tentang ketetapan Nabi terhadap apa yang datang dari Nabi. Jadi kalau takriri itu isyarat Nabi. Nah, takriri itu ada 2. Ada takriri yang hami, ada yang ahwali. Kalau hami yang belum, jadi ada hasrat keinginan Nabi yang belum terselesaikan. Kalau hami itu adalah dari fisik Rasul. Kalau Rasul itu tingginya itu semampai, kulitnya itu sawo matang. Nah, gitu ya. Itu adalah hadis-hadis tentang fisik Rasul. Oke, selanjutnya unsur hadis. Nah, unsur hadis, kalau kita melihat hadis secara utuh, itu ada unsurnya. Ada 3 unsur. Ada yang kita sebut sebagai sanad, disanatkan. Ada yang namanya matan, dan ada yang namanya rawi, yang merawikan hadis, yang meriwayatkan hadis. Jadi siapa yang meriwayatkan hadis? Yang meriwayatkan hadis adalah Rasul. Rasul meriwayatkan hadis, lalu riwayat itu diberikan kepada para sahabat pasti ya. Siapa itu sahabat? Sahabat adalah orang muslim yang hidupnya sezaman dengan Rasul. Nah, diberikan para sahabat, diberikan kepada sahabat atau rawi yang kedua berarti adalah sahabat. Nah, sahabat memberikan kepada yang ketiga itu namanya rawi yang ketiga dan seterusnya sampai ke tabi'in. Nah, itu namanya rawi. Sanad. Kata sanad menurut bahasa adalah sandaran atau sesuatu yang dijadikan sandaran. Fungsinya, apa sih fungsi sanad? Fungsi sanad itu untuk menimbang apakah hadis itu sahih atau tidak, atau hadis itu layak kita gunakan atau tidak. Nah, itu fungsinya sanad. Jika salah seorang di dalam sanad hadis ada yang fasik atau tertuduh dusta, maka hadisnya bisa menjadi dhaif. Nah, tidak dapat dijadikan hujah atau menetapkan hukum. Jadi kan ada rentetan orang-orang itu ya. Nah, kalau salah satunya di antara mereka itu ketahuan ada yang buruk gitu ya, sifatnya buruk atau sifatnya orang yang fasik. Fasik itu berarti dia tidak menjalankan syariat Islam dengan benar gitu ya, tidak semestinya, maka hadis yang diriwayatkan itu bisa menjadi dhaif atau lemah. Itu adalah fungsi dari sanad.
Yang kedua adalah matan. Apa itu matan? Matan itu adalah materi atau lafal dari hadis itu sendiri. Isi dari hadis kita sebut sebagai matan. Dan rawi itu adalah orang yang meriwayatkan atau memberikan hadis atau orang yang menyampaikan atau menuliskan dalam satu kitab apa yang didengar dan yang diterima oleh gurunya. Jadi rawi yang pertama yaitu pasti adalah Rasul, karena yang meriwayatkan hadis yang pertama itu adalah Rasulullah. Oke, nah misalnya ini, ada hadis hadasana Qutaibah ibnu Sa'id, ini satu orang, hadasana Abdul Wahab, qala sami'tu Yahya ibnu Sa'id yaqulu akhbarani Muhammad ibnu Ibrahim annahu sami'a Alqamah ibnul Waqqas al-Laitsi yaqulu sami'tu Umar ibnul Khattab. Nah, ini kan Umar tahu ya. Siapa itu Umar ibnul Khattab? Kan Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu yaqulu sami'tu Rasulullah. Oh, berarti Umar bin Khattab ini redaksinya setelah Rasul. Oh, berarti Umar bin Khattab di sini dia adalah sahabat Rasul, ya kan? Umar bin Khattab itu salah satu khalifah. Nah, maka yaqulu ana sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innama a'malu biniyatin. Nah, gitu ya. Jadi jadi Rasul ini adalah rawi yang pertama. Rawi yang kedua siapa? Rawi yang kedua adalah Umar. Rawi yang ketiga siapa? Alqamah ibnul Waqqas. Dan seterusnya sampai rawi yang ke-6. Nah, menuliskan inama a'malu biniyatin wa innama likulli imri'in ma nawa. Mangkana jatuhu ila seterusnya dan sampai akhir. Nah, rawahul Bukhari. Nah, rawahul Bukhari itu adalah yang meriwayatkan hadis. Dialah mukharrij, yang mengeluarkan hadis itu namanya adalah Bukhari. Jadi, tugasnya Bukhari ini adalah tugasnya Imam Bukhari itu kan tugasnya Imam Bukhari, Imam Muslim itu kan, Rawahul Maliki gitu kan, Muslim ya, Rawahul Muslim. Nah, itu tugasnya apa? Tugasnya adalah memastikan apakah benar bahwa ini itu kalimat inamal a'malu biniyatin ini urutannya itu benar. Yang pertama adalah Qutaibah. Apakah benar Qutaibah itu mendengarnya itu dari Wahab, dan Wahab itu mendengarkannya dari Yahya. Yahya mendengarkan dari Muhammad ibnul Ibrahim. Muhammad ibnul Ibrahim mendengarkan dari Alqamah ibnul Waqqas al-Laitsi. Alqamah ibnul Waqqas al-Laitsi mendengarnya dari Umar, dan Umar mendengarnya dari Rasulullah. Nah, inilah tugas dari mukharrij. Gitu ya. Nah, dan mukharrij ini tugasnya apa? Tugasnya dia yang pertama adalah membawa kalimat ini, membawa hadis ini kepada Qutaibah. Misalnya Qutaibah ini ada di Mesir sebelah utara. Dia jalan ke Mesir sebelah utara mencari Qutaibah ibnu Sa'id. Dia bertemu, dia memastikan apakah Anda Qutaibah ibnu Sa'id? Betul ya, saya Qutaibah ibnu Sa'id. Apakah Anda mendengarkan hadis ini dari Rasulullah? Mendengarkan hadis tentang niat, tentang a'malu bin niat dan seterusnya sampai akhir. Oh iya, benar, saya mendengarkan ini dari Rasulullah. Mendengarkan ini. Ya, ini benar, ini hadis Rasulullah. Dari siapa Anda mendengarkan? Saya mendengarkan ini dari Abdullah Wahab. Gitu kan? Di mana dia ada misalnya ada di Mekah. Nah, akhirnya Bukhari itu datang ke Mekah mencari Abdul Wahab. Nah, ketika sudah bertemu dengan Abdul Wahab, lalu dia bertanya, apakah Anda Abdul Wahab? Ya, saya Abdul Wahab. Apakah Anda pernah mendengar ini dari Rasulullah? Apakah mendengar ini adalah hadis Rasulullah? Ya, ini adalah hadis Rasulullah. Dari siapa Anda mendengar? Saya mendengar ini dari Yahya ibnu Sa'id. Nah, begitu seterusnya sampai bertemu dengan Umar. Saya mendengarkan dari Umar, dan ketika sudah sampai ke Umar, maka menanyakan kepada Umar, apakah Anda mendengar ini dari Rasulullah? Ya, saya mendengar dari Rasulullah. Nah, itulah yang dilakukan oleh Imam Bukhari, imam-imam yang lainnya dalam menetapkan suatu hadis. Nah, disinilah kita sebut sebagai sanad.
Jadi sanad yang pertama yaitu adalah Qutaibah ibnu Sa'id. Sanad yang pertama merupakan rawi yang terakhir. Karena rawi yang pertama yang meriwayatkan hadis itu adalah Rasulullah. Berarti kalau di dalam hadis Innama A'malu Binniyatin, riwayat atau rawi yang meriwayatkan hadis yang pertama itu adalah Rasulullah. Rawi atau yang meriwayatkan hadis yang kedua di sini adalah Umar bin Khattab. Yang ketiga yaitu adalah Alqamah Ibnul Waqqas Al-Laitsi dan seterusnya. Gitu ya. Jadi yang sanad, jadi ini adalah sanad itu adalah runtutan orang yang disandarkan. Maka Qutaibah ibnu Sa'id ini adalah rawi yang terakhir. Rawi yang terakhir itu adalah sanad yang pertama. Rasulullah berarti kan rawi yang pertama, maka dia sanad yang terakhir. Karena sanad itu adalah yang disandarkan. Ya, disandarkan yang terakhir. Rasul itu disandarkan yang terakhir. Karena dia yang meriwayatkan yang pertama. Gitu ya. Ini dia. Jadi sanad yang pertama merupakan rawi yang ke-6. Karena dia rawi yang paling terakhir. Rawi yang pertama siapa? Rawi yang pertama adalah bukan Rasul ya, tapi Umar bin Khattab, yang beliau adalah sahabat. Alqamah itu bisa jadi sahabat, bisa jadi tabi'in dan seterusnya. Gitu ya. Oke, semoga paham ya teman-teman ya. Maka dapat disimpulkan bahwa hadis itu ada 3 bagian. Ada yang disebut dengan sanad atau urutan orang-orangnya yang meriwayatkan hadis itu. Nah, gitu ya gampangnya ya. Lalu ada juga yang kita sebut sebagai matan atau isinya. Dan yang ketiga adalah rawi atau yang meriwayatkan hadis tersebut. Sanad dan rawi itu berbanding terbalik. Kalau dia sanad pertama, maka dia merupakan perawi yang terakhir. Dia yang mengeluarkan hadis yang terakhir. Oke, selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Oke, panggilan Anda akan berakhir dalam 4 menit. Oke, setelah ini selesai nih. Oke. Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, maka kita cukupkan ya pertemuan kali ini ya. Sebelumnya saya membagikan presensi. Oke, semoga bisa ini WA-nya terbuka sebelum berakhirnya perkuliahan. Oke, semoga materi yang saya paparkan bisa diterima oleh teman-teman sekalian. Semoga paham untuk memantapkan pemahaman atau untuk memastikan pemahaman teman-teman sekalian. Maka setelah ini adalah ada kuisnya. Ada kuis, silakan teman-teman isi. Waktunya adalah sampai nanti malam pukul 12. Gitu ya. Ini sebagai sebagai bukti kalau teman-teman mengikuti perkuliahan. Ya, kalau teman-teman mengisi berarti ikut perkuliahan. Kalau teman-teman ngisinya itu benar, berarti ada tambahan nilainya. Berarti memang benar-benar mengikuti. Tidak hanya ikut saja, tapi benar-benar menyimak dan memperhatikan. Untuk materi nanti akan saya share di grup kelas, di mana di pedang jawab kelas. Oke, sepertinya ini tidak bisa ya WA saya. Oke, dan ini juga akan segera berakhir. Oke, kita akhiri ya pertemuan kali ini dengan mengucapkan lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Oke, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.